Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada kami kelompok 8. Eh, di sini kami akan mulai podcast kami. Sebelumnya perkenalkan nama saya Saputri Simanjuntak sebagai host dan di sini sudah ada kedatangan Saudari Ayu Esta Stefania. Kepada Saudari Ayu Esta Stefania, silakan untuk memperkenalkan dirinya. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Esra selaku host atas kesempatannya. Di sini saya sebagai Ayu Esra Stefania dengan NPM C1C020118 akan menjadikan diri sebagai narasumber di acara podcast kali ini. Eh, Baiklah, terima kasih kepada Mbak Ayu yang sudah memperkenalkan dirinya. Langsung saja untuk em, langsung saja materinya. Di sini kami membahas tentang pusat tanggung jawab dan pusat pendapat. Untuk materi pertama itu, menurut Mbak Ayu, apa yang Mbak ketahui tentang pusat tanggung jawab? Baiklah, terima kasih kepada Saudari Esra atas pertanyaannya mengenai apa yang bisa diketahui dari pusat tanggung jawab atau biasa juga dikenal dengan responsibility center. Jadi responsibility center atau pusat tanggung jawab merupakan organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang dilakukan dalam unit yang dikelolanya dan diukur dengan kinerjanya. Perusahaan-perusahaan atau organisasi yang merupakan sekumpulan pusat-pusat tanggung jawab yang masing-masing diwakili oleh sebuah kotak dalam bagian organisasi. Contohnya, yang pertama itu direktur utama perusahaan holding atau anak perusahaannya atau direktur utama anak perusahaan dari suatu holding. Contoh yang kedua itu seperti direktur atau kepala divisi perusahaan holding atau bagian kepala atau kepala distrik pada anak perusahaan. Dan contoh yang ketiga yaitu kepala unit-unit di dalam suatu perusahaan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai pusat tanggung jawab kepada Saudari Esra. Saya kembalikan. Terima kasih kepada Mbak Ayu yang sudah menjelaskan apa itu pusat tanggung jawab. Jadi, pusat tanggung jawab itu merupakan organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab. Nah, untuk di sini saya ada pertanyaan kedua untuk Mbak Ayu. Tadi Mbak Ayu sudah menjelaskan itu pusat tanggung jawab itu apa. Dan tanya saya itu tujuan dari pusat tanggung jawab itu apa aja sih Mbak Ayu? Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya kepada Saudari Esra. Tujuan pusat tanggung jawab, sebenarnya tujuan pusat tanggung jawab itu sendiri ada tiga, yaitu yang pertama untuk mempermudah dalam tanggung jawab dan pengendalian pendapatan, beban, laba, dan investasi. Lalu, tujuan pusat tanggung jawab yang kedua yaitu untuk mengukur dan mendorong kinerja unit organisasi dan manajer unit yang bersangkutan. Lalu yang ketiga yaitu ide pembentukan pusat tanggung jawab yang didasarkan pada pemikiran rentang pengendalian atau kita kenal juga dengan span of control, sehingga mempermudah dalam pengendalian suatu unit organisasi atau aktivitas. Sekian. Baik, terima kasih kepada Mbak Ayu. Jadi teman-teman kita udah mengetahui apa itu tujuan pusat tanggung jawab. Untuk pertanyaan ketiga saya, bisa nggak Mbak Ayu jelasin apa itu sifat dari pusat tanggung jawab itu? Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya kepada Saudari Esra. Sifat pusat tanggung jawab atau juga bisa dikenal dengan nature of responsibility center, di mana di sini dikenal dengan dibentuknya sistem pusat tanggung jawab yang dapat membantu mengimplementasikan rencana strategi manajemen puncak untuk mencapai cita-cita perusahaan dalam rangka memfokuskan penilaian kinerja pada ruang lingkup yang terbatas sesuai dengan jenis pusat yang tanggung jawabnya ada, sehingga jelas tanggung jawabnya apa saja yang akan dicapai. Kembali, Mbak Isma. Baik, terima kasih Mbak Ayu. Jadi uh, sifat pusat tanggung jawab itu adalah untuk membantu kita mengimplementasikan rencana strategi manajemen puncak untuk mencapai cita-cita perusahaan. Uh, Baiklah, untuk pertanyaan nomor 4 itu Mbak Ayu, saya mau ingin bertanya, uh, apa aja sih manfaat yang ada di pusat tanggung jawab itu sendiri? Oke, manfaat pusat tanggung jawab. Manfaat pusat tanggung jawab itu ada tiga jenisnya, Saudari Esra.
Yang pertama itu ada mutu berbagai decision semakin baik, sebab dipersiapkan atau dibuat oleh pimpinan yang berada di tempat terjadinya isu-isu yang relevan. Lalu yang kedua, manfaatnya itu berkurangnya beban manajemen puncak sehingga bisa lebih memfokuskan pada konsep pengendalian yang lebih strategis. Dan yang terakhir, yaitu yang ketiga, di mana manfaatnya bagi pimpinan suatu pusat tanggung jawab, pendelegasian wewenangnya itu dapat dimanfaatkan sebagai ajang pengembangan inovasi dan kreativitas untuk mengantisipasi promosi dirinya ke jenjang yang lebih tinggi dalam level jajaran manajemen perusahaan yang lebih relevan. Baik, terima kasih Mbak Ayu. Uh, Tadi kita udah jelaskan itu ada 3 manfaat dari pusat tanggung jawab. Nah, untuk pertanyaan kelima saya itu, boleh nggak Mbak Ayu jelaskan gimana sih cara kerja dari pusat tanggung jawab? Baiklah, cara kerja pusat tanggung jawab. Sebenarnya itu ada 2 poin yang paling khusus. Jadi yang pertama itu di mana pusat tanggung jawab itu menerima input seperti yang kita kenal dengan bahan baku, tenaga kerja, jasa-jasa dengan modal kerja atau kapital, di mana kapital ini termasuk dengan persediaan, piutang, peralatan, aktiva, dan lain-lain untuk melaksanakan fungsi tertentu dan mengubah input menjadi output atau seperti juga bisa dikenal dengan barang jasa. Lalu poin yang kedua yaitu di mana manajemen bertanggung jawab untuk memastikan hubungan yang optimal di antara input dan output itu sendiri. Baik, terima kasih kepada Mbak Ayu. Selanjutnya itu gimana sih hubungan antara input dan outputnya? Ya, ini berhubung dengan pertanyaan yang sebelumnya ya, hubungan antara input dan output. Yang pertama itu hubungannya, yaitu di mana sejumlah pusat tanggung jawab, hubungan bersifatnya itu timbal balik dan langsung. Di mana contohnya ada departemen produksi berhubungan dengan input bahan baku, lalu berhubungan dengan barang jadi. Lalu yang kedua yaitu dalam sejumlah situasi input tidak secara langsung berkaitan dengan output yang dihasilkan oleh departemen pemasaran. Jadi berhubungannya itu departemen pemasaran, input biaya iklan dengan hasil penjualan. Nah, hasil penjualannya ini bisa dipengaruhi oleh faktor-faktor lain selain dengan biaya iklan. Dan poin yang ketiga yang terakhir yaitu pada penelitian pengembangan hubungan input dan output bisa lebih kabur lagi. Hasil penelitian pengembangan yang dilakukan sekarang barangkali tidak dapat diketahui selama beberapa tahun dan jumlah optimal yang harus dibelanjakan oleh suatu perusahaan untuk penelitian dan pengembangan ini tidak bisa ditentukan. Uh, j- Baik, terima kasih Mbak Ayu. Jadi teman-teman kita udah bisa mengetahui apa itu hubungan antara input dan output. Untuk selanjutnya itu gimana mengukur input dan output itu sendiri Mbak Ayu? Jadi bagaimana cara mengukur input dan output itu sendiri? Eh, yang pertama, input itu bisa digunakan. Input yang digunakan itu kebanyakan dinyatakan dalam ukuran-ukuran fisik, misal seperti jam kerja, KWH, listrik, liter BBM. Mohon maaf karena ada motor dan sebagainya. Saya lanjutkan ya. Untuk kepentingan SPM, ukuran fisik tersebut diterjemahkan menjadi satuan moneter. Lalu poin yang kedua yaitu biaya adalah suatu ukuran moneter dari jumlah sumber daya yang digunakan oleh suatu pusat tanggung jawab. Dan yang poin yang ketiga yaitu yang diukur dalam pusat tanggung jawab adalah tingkat efisiensi dan efektivitasnya. Di mana yang pertama efisiensi yaitu perbandingan antara output dengan input atau rasio output terhadap input, atau dikenal juga dengan jumlah output per unit input, atau membandingkan biaya aktual dengan biaya standarnya. Lalu yang kedua, efektivitas. Hubungan antara output dengan sasarannya itu harus dicapai. Semakin besar output yang dikontribusikan, maka semakin efektif outputnya. Lalu, suatu pusat tanggung jawab efisien jika melakukan sesuatu dengan tepat dan efektif eh, akan dapat menghasilkan hal-hal yang lebih baik. Dan yang terakhir poinnya yaitu laba yang dimana merupakan tolak ukur yang penting atas efektivitas dan ukuran dari efisiensi. Baik, terima kasih kepada Mbak Ayu. Jadi teman-teman kita tadi sudah mengetahui uh, hubungan antara input dan output dan gimana cara mengukur input dan output.
Sampai lagi ke pertanyaan yang di awal, itu tentang pusat tanggung jawab. Dan di sini Mbak Ayu saya ingin bertanya, apa aja sih jenis-jenis pusat tanggung jawab itu sendiri? Oke, terima kasih kepada Saudari Esra atas pertanyaannya. Pertanyaannya di sini jenis-jenis pusat tanggung jawab. Jadi jenis-jenis pusat tanggung jawab itu dibagi berdasarkan 3 poin. Yang pertama yaitu sifat pekerjaan yang dilakukan. Apakah terkait dengan perolehan pendapatan atau laba, atau yang lain. Lalu yang poin yang kedua yaitu wewenang yang diberikan oleh pimpinan puncak. Dan yang terakhir yaitu pengukuran prestasi, di mana menurut sifat input dan output moneter yang diukur untuk tujuan pengendalian ada 4 pengukuran prestasi, yaitu yang pertama pusat pendapatan atau kita kenal dengan revenue center, yang kedua ada pusat beban atau dengan nama lain cost center, dan yang ketiga ada pusat laba atau profit center, dan yang terakhir ada pusat investasi atau investment center. Baik, terima kasih pada Mbak Ayu yang sudah menjelaskan itu jenis pusat tanggung jawab. Di sini kita udah mengetahui apa aja pusat tanggung jawab itu, terus apa aja jenis-jenis dari pusat tanggung jawab itu sendiri. Untuk pertanyaan selanjutnya itu Mbak Ayu, saya ingin bertanya tentang uh, menurut Mbak Ayu, apa yang Mbak Ayu ketahui tentang pusat pendapatan itu sendiri? Baiklah, terima kasih kepada Saudari Esra. Apa yang diketahui mengenai pusat pendapatan? Sebenarnya pusat pendapatan itu adalah pusat yang dipertanggungjawabkan eh, kepada yang pertama kepada yang pertama yaitu yang bertugas menciptakan pendapatan, dan yang kedua yang diberi wewenang untuk mengatur pendapatan, dan yang ketiga prestasinya dapat diukur berdasarkan perbandingan antara pendapatan yang dianggarkan dengan realisasinya. Lalu pusat pendapatan juga merupakan pusat tanggung jawab yang mengukur tingkat output atau pendapatan dalam satuan uang atau moneter. Akan tetapi tidak ada upaya formal yang dilakukan untuk mengaitkan input atau beban biaya dengan outputnya sendiri. Dan yang ketiga, pusat pendapatan juga mempunyai karakteristik yang pertama yaitu unit pemasarannya atau penjualannya tidak mempunyai tanggung jawab atas harga pokok penjualan barang-barang yang dipasarkan. Dan yang kedua, penjualan atau pesanan aktual diukur dengan anggaran atau kuotanya sendiri. Dan yang ketiga, manajer dianggap bertanggung jawab terhadap biaya langsung dalam unit organisasinya, tetapi tidak diukur. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan mengenai uh, pemahaman saya tentang pusat pendapatan atau revenue center. Baiklah, terima kasih kepada Mbak Ayu. Uh, jadi pusat pendapatan itu adalah pusat yang bertanggung jawab. Jadi di sini teman-teman kita udah mengetahui apa itu pusat pendapatan dan ternyata pusat pendapatan itu mempunyai karakteristiknya. Untuk pertanyaan selanjutnya itu Mbak Ayu, saya ingin bertanya, uh, coba tolong jelaskan apa yang dimaksud dengan pusat beban Mbak Ayu. Oke, tadi kita sudah membahas dengan pusat pendapatan, dan di sini saya kembali akan menjelaskan tentang pusat beban atau cost center. Sama seperti namanya pusat beban. Pusat beban atau biaya merupakan pusat pertanggungjawaban yang prestasinya diukur atas dasar pemasukan atau biayanya. Dalam pusat beban atau biaya, uh, input atau pemasukan diukur dalam satuan moneter atau uang, tetapi pengeluarannya atau outputnya tidak selalu dapat diukur dalam satuan uang. Pada pusat biaya atau beban, manajer pusat bertanggung jawab terutama atas pengendalian biayanya. Lalu yang kedua, apa itu pusat beban? Pusat beban juga memiliki karakteristik atau ciri-ciri. Yang pertama, yaitu melaksanakan tugas atau pekerjaan yang tidak terkait dengan perolehan atau pendapatan, atau juga kita kenal dengan laba. Dan yang kedua yaitu pusat biaya atau beban diberi wewenang untuk mengatur biaya dalam rangka melaksanakan pekerjaannya yang menjadi tugasnya. Dan yang terakhir, pusat beban atau biaya juga memiliki tolak ukur atas prestasinya yang berdasarkan perbandingan biaya yang dianggarkan dengan realisasinya sendiri. Sekian, Mbak Esra. Uh, jadi teman-teman, pusat
Beban atau biaya itu merupakan pusat pertanggungjawaban yang prestasinya diukur atas dasar masukan atau biayanya. Eh, Baik, terima kasih kepada Mbak Ayu. Untuk pertanyaan selanjutnya itu yang dimaksud dengan pusat beban teknik. Oke, sama seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, seperti pusat biaya dan lain-lain. Pusat beban teknik atau dikenal juga dengan Engineered Expense Center, yaitu di mana pusat biaya yang sebagian besar biayanya mempunyai hubungan fisik yang erat dengan output yang dihasilkan atau dengan biaya-biaya yang jumlahnya secara tepat dan memadai dan dapat diestimasikan dengan keandalan yang wajar. Contohnya itu biaya pabrik untuk tenaga kerja langsung dan bahan baku langsung, komponen, perlengkapan, dan keperluan-keperluannya. Ada juga ciri-ciri dan karakteristik dari pusat beban teknik itu sendiri. Yang pertama yaitu input-inputnya dapat diukur secara moneter. Lalu input-inputnya juga dapat diukur secara fisik. Dan ketiga juga jumlah moneternya optimum dan input yang dibutuhkan untuk memproduksi satu unit output dapat ditemukan. Dan yang terakhir, pengukuran kinerjanya adalah efisiensi biaya dan di samping itu mutu produk juga dan volume dapat diproduksi. Jadi teman-teman, bis- bisa kita ketahui kalau pusat beban teknik itu adalah pusat biaya yang sebagian besar biayanya mempunyai hubungan fisik yang erat dengan output yang dihasilkan atau biaya-biaya yang jumlahnya secara tepat dan memadai dan diestimasikan dengan kendalaan yang wajar. Dan tadi juga Mbak Ayu sudah menjelaskan gimana apa aja contohnya dan ciri-ciri karakteristiknya. Dan untuk pertanyaan selanjutnya, eh, apa apa yang dimaksud dengan pusat beban kebijakan itu sendiri, Mbak Ayu? Baiklah kita ke poin berikutnya ya Mbak Esra, di mana pusat beban kebijakan. Di sini pusat beban kebijakan eh, maaf ya Mbak Esra karena rumah saya di pinggir jalan jadi banyak motor yang lewat. Ya, nggak apa-apa, Mbak Ayu. Eh, Oke, kembali lagi ya, pusat beban kebijakan. Di mana pusat beban kebijakan merupakan pusat biaya yang sebagian besar biayanya tidak mempunyai hubungan fisik yang erat dengan output yang dihasilkan atau outputnya tidak bisa diukur dengan suatu moneter. Contohnya, unit-unit administratif dan pendukung seperti akuntansi, hukum, hubungan industrial, hubungan masyarakat, SDM, operasi litbang, dan hampir semua aktivitas dari pemasaran. Adapun karakteristik pusat biaya kebijakan ialah yang pertama, inputnya dapat diukur dengan satuan unit moneter. Yang kedua, outputnya diukur bukan bentuk fisik atau moneter. Lalu yang ketiga, jumlah optimum input yang akan diproduksi untuk satu unit output tidak bisa diukur. Lalu ada juga pengukuran kinerja pusat biaya kebijakan yang dimana yang diukur bukan dari selisih realisasi dan anggaran atau efisiensi, melainkan peran manajer dalam perencanaan program kerja serta pengendalian dalam pengeluaran uang yang harus disetujui oleh atasannya. Walaupun konotasinya kebijakan, tidak berarti bahwa pertimbangan manajemen ini tidak dapat diduga atau bersifat insidentil. Oleh sebab itu, biaya yang telah ditetapkan harus diawasi agar tidak melewati jumlah yang ditetapkan atau anggarannya sendiri, Mbak Esra. Baik, terima kasih kepada Mbak Ayu. Jadi pusat beban kebijakan itu adalah eh, pusat biaya merupakan pusat biaya yang sebagian besar biaya yang tidak mempunyai hubungan fisik yang erat dengan output yang dihasilkan atau output yang tidak bisa diukur dengan satuan moneter. Bukan begitu, Mbak Ayu? Betul, Hmm, Mbak Esra. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya itu eh, apa ciri-ciri dari pengendalian umum, Mbak Ayu? Baiklah, ciri-ciri pengendalian umum ini untuk penyusunan anggaran ya, yang saya jelaskan. Di mana pihak manajemen sendiri merumuskan anggaran pusat beban kebijakan dengan menentukan pekerjaan yang harus diselesaikan. Pekerjaan tersebut dibagi dalam dua kategori. Yang pertama,
yaitu berkesinambungan atau continuing. Berkesinambungan secara konsisten dari tahun ke tahun. Laporan keuangannya juga harus bersifat controller dari perusahaan. Lalu yang kedua, kategorinya yaitu bersifat khusus atau proyek satu langkah. Sebagai contoh, pengembangan penyusunan sistem anggaran laba dalam sebuah divisi baru. Dan teknik pembuatan anggarannya itu harus berkesinambungan dengan manajemen berdasarkan tujuannya, yaitu suatu proses formal di mana pembuat anggaran mengusulkan untuk menyelesaikan eh, pekerjaan tertentu dan menyarankan ukuran yang akan dipakai dalam evaluasi kinerjanya. Dan ada juga fungsi perencanaan bagi pusat pengeluaran yang tidak direncanakan, yaitu ada dua cara, yaitu yang pertama, anggaran tambahan atau link rental, yaitu tingkat biaya sekarang dari pusat beban kebijakan dipakai sebagai titik awal atau kekurangannya, sebagai titik awal. Kekurangannya itu ada dua, Mbak Esra. Yang pertama, tingkat pengeluaran yang ada dari pusat beban kebijakan diterima dan tidak dikaji ulang selama proses pembuatan anggaran. Yang kedua, manajer pusat beban ini biasanya ingin meningkatkan pelayanan, dengan demikian cenderung meminta tambahan sebagai sumber dayanya. Lalu fungsinya yang kedua yaitu tinjauan berdasarkan nol atau zero based review, yaitu di mana membuat analisis menyeluruh dari setiap pusat beban kebijakan pada jadwal yang terus bergulir, sehingga semuanya ditinjau setidaknya sekali 5 tahun dan sering disebut tinjauan berdasarkan nol. Baik, terima kasih kepada Mbak Ayu. Jadi teman-teman kita udah bisa mengetahui itu apa ciri-ciri pengendalian umum dan gimana fungsi dari perencanaan bagi pusat pengeluarannya dan kekurangannya. Eh, untuk selanjutnya itu, saya ingin bertanya Mbak Ayu, apa yang dimaksud dengan pusat administratif dan pendukung? Baiklah, terima kasih kepada Saudari Esra. Pusat Administratif dan Pendukung, di mana pusat administratif ini meliputi manajemen senior korporat atau kantor pusat dan manajemen unit bisnis serta para manajer unit-unit pendukung. Pusat pendukung merupakan unit-unit yang menyediakan layanan kepada pusat tanggung jawab. Permasalahan dalam pengendalian atau karakteristik pengendaliannya ada 3 poin di sini. Jadi yang pertama yaitu kesulitan mengukur output. Dan yang kedua, kadangkala tidak terdapat kesesuaian antara cita-cita staf departemen dengan cita-cita perusahaan secara keseluruhan, atau lack of goal congruence. Hal ini disebabkan karena manajer administratif ingin mencapai keunggulan secara fungsional. Dan yang ketiga, yang terakhir, yaitu pengendaliannya dilakukan melalui anggarannya serta evaluasi apakah program kerja yang dilakukan telah secara rinci yang mencakup biaya administratif, pendukung termasuk untuk tetap dalam bisnisnya atau being in business. Kebijakan pusat tersebut juga diukur melalui deskripsi tujuan biayanya serta estimasi alasan di mana semua tambahan biaya ada di luar inflasinya sendiri. Eh, Baik, terima kasih kepada Mbak Ayu. Jadi teman-teman, pusat administratif itu adalah meliputi manajemen senior, korporat, dan manajemen unit bisnis serta para manajer unit-unit pendukung. Dan untuk eh, pusat pendukung pusat pendukung merupakan unit-unit yang menyediakan layanan kepada pusat tanggung jawab itu sendiri. Eh, untuk pertanyaan selanjutnya itu gimana apa yang dimaksud dengan pusat penelitian dan pengembangan? Baiklah, pusat penelitian dan pengembangan. Pusat penelitian dan pengembangan itu, Mbak Esra, dikenal dengan Research and Development Center, di mana suatu unit perusahaan mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melakukan penelitian dan pengembangan produk-produk baru yang proses barunya juga didapatkan, dan paten. Permasalahan dalam pengendalian atau karakteristik pengendalian, yaitu yang pertama,
Ada kesulitan menghubungkan input-outputnya karena termasuk penelitian pada tahun-tahun sebelumnya. Lalu yang kedua, tidak terdapat kesesuaian atau cita-cita karena manajer penelitian dan pengembangan ini ingin mencapai penelitian yang terbaik dan unggul walaupun biayanya mahal. Lalu yang ketiga, biasanya litbang atau penelitian pengembangan ini suatu rangkaian yang diawali dengan penelitian dan akhir pengujian produk sifatnya tidak terencana dan tenggang waktu yang lama serta berjangka panjang. Dan yang keempat, pada program Litbang Penelitian dan Pengembangan. Mungkin saya akan ini ya, panggilnya Litbang aja karena panjang. Jadi pada program Litbang ini tidak ada cara ilmiah untuk menentukan skala optimum anggaran Litbang sehingga prosesnya bagi kue. Eh, Lalu yang kelima, pengendalian program Litbang ini dilakukan melalui anggarannya dengan sistem proyek dan cara kalenderisasi atas pengeluaran dalam periode anggaran. Dan poin terakhir, pengukuran kinerja secara periodik ini membandingkan biaya aktual dengan anggarannya untuk pengendalian pengeluaran berikutnya. Baik, terima kasih Mbak Yu atas penjelasannya. Jadi pusat penelitian dan pengembangan itu adalah suatu unit perusahaan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan penelitian dan pengembangan produk-produk baru. Dan juga Mbak Yu tadi sudah menjelaskan uh, apa permasalahan dalam karakteristik penelitian dan pengembangan itu sendiri. Dan untuk pertanyaan selanjutnya itu uh, uh, bisa Mbak Ayu jelaskan apa yang dimaksud dengan pusat pemasaran? Hmm. Oke, pusat pemasaran. Pusat pemasaran ini dikenal sebagai aktivitas pemenuhan pesanan atau order filling, atau juga dikenal dengan pesanan logistik, yaitu aktivitas-aktivitas yang terlibat dalam memindahkan barang-barang dari perusahaan ke pelanggan, dan juga mengumpulkan piutang yang jatuh tempo dari para pelanggannya. Aktivitas pemasaran juga atau aktivitas pencari pesanan order getting, yaitu aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh pesanan sendiri. Berdasarkan sifat kegiatan tersebut, pusat pemasaran mempunyai tiga kegiatan yang dijadikan sebagai dasar untuk mengukur prestasi manajer yang bersangkutan. Yang pertama yaitu pusat pemasaran diukur berdasarkan jumlah hasil penjualan yang dicapai. Pengukuran ini dilakukan melalui perbandingan hasil penjualan yang dianggarkan dengan jumlah hasil penjualan yang sebenarnya. Lalu yang kedua, pusat pemasaran juga diukur atas prestasi kegiatannya dalam hal pemenuhan pesanan atau order filling dalam banyak hal. Biaya yang timbul atas kegiatan ini adalah biaya teknik. Dengan demikian, pengendalian kegiatan harus dibedakan dengan pengendalian kegiatan pusat dan pemasaran lainnya. Lalu yang ketiga, pusat pemasaran diukur berdasarkan prestasi dalam hal upaya perolehan pesanan atau order getting activity. Biaya yang timbul atas kegiatan ini sebagian besar adalah biaya kebijakan. Walaupun pusat pemasaran juga adalah pusat pendapatan atau revenue center, pusat pemasaran harus dibedakan dengan pusat laba karena biaya produksinya, produksi barang uh, yang dijual tidak dibebankan pada pusat pemasaran tersebut. Di sini juga saya akan menjelaskan karakteristik dari pusat pemasaran itu ya, di mana karakteristiknya yang pertama yaitu aktivitas pemenuhan pesanan seperti halnya pusat biaya pada pabrik, sehingga biayanya disusun secara standar sesuai dengan berbagai tingkatan volume. Tetapi dengan adanya internet aktivitas ini bisa diselesaikan dengan cara yang cepat dan biayanya rendah. Lalu karakteristik yang kedua yaitu aktivitas penciptaan pendapatan sehingga yang dievaluasi adalah membandingkan antara pendapatan atau unit moneter dengan kuantitas fisik aktual yang dijual dengan pendapatan dan kuantitas fisik yang dianggarkan atau pusat pendapatan itu sendiri. Dan poin terakhir yang akan saya jelaskan di sini yaitu aktivitas pencarian pesanan yang dievaluasi adalah biaya pencarian pesanan yang merupakan biaya kebijakan sehingga tidak seorang pun tahu akurasi berapa jumlah optimal yang harus dikeluarkan. Kesimpulannya yang akan saya jelaskan di sini yaitu pusat pemasaran merupakan pusat pertanggungjawaban yang bisa bersifat campuran atau hybrid. Baik, terima kasih kepada Mbak Ayu. Jadi pusat pemasaran itu merupakan pusat pertanggungjawaban yang bersifat campuran. Uh, jadi teman-teman tadi sudah dijelaskan dengan Mbak Ayu apa aja sifat kegiatan dari pusat pemasaran dan karakteristiknya. Uh, Mungkin itu aja pertanyaan dari saya Mbak Ayu tentang
Mungkin itu aja pertanyaan saya dari saya, Mbak Ayu, tentang pusat tanggung jawab dan pusat pendapat. Sekian dari kelompok kami. Sekian dari terima kasih kepada Mbak Ayu atas kesempatannya, udah mau menyempatkan waktu untuk ditanya-tanya soal pusat tanggung jawab dan pusat pendapat. Eh, itulah sekian dari kelompok kami. Sekian dari podcast kelompok kami. Saya Esra Putri Simanjuntak sebagai host pamit undur diri, dan kepada Mbak Ayu, Saya Ayu Esra Stefania sebagai narasumber pamit undur diri. Terima kasih. eh, sekian dari kami. Kalau ada kesalahan, sekali minta maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.